Salam, selamat pagi, dan salam sejahtera bagi kita semua. Pendengar BSCD yang diberkati oleh Tuhan, bersama saya Pendeta Marliana dari Resort GKI Pendahara. Saat ini mengajak kita bersama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan untuk kita saat ini yang diambil dari kitab 1 Samuel pasal 9 ayat 15 sampai ayat yang ke-27. Dan saya akan membacakan bagi kita pada ayatnya yang ke-15 dan yang ke-16. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi Tuhan telah menyatakan kepada Samuel sehari sebelum kedatangan Saul demikian. Besok kira-kira waktu ini aku akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari tanah Benyamin. Engkau akan mengurapi dia menjadi raja atas umatku Israel. Dan ia akan menyelamatkan umatku dari tangan orang Filistin. Sebab aku telah memperhatikan sengsara umatku itu, karena teriakannya telah sampai kepadaku. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, dengan banyaknya pertemuan kita dengan seseorang yang dapat terjadi secara tidak terduga, rupanya mampu mengubah jalan hidup kita. Adalah satu kisah, yaitu seorang sarjana yang sudah setahun ia menganggur dan puluhan lamaran kerjanya ditolak. Di tengah rasa kebingungannya dan kecemasannya, tidak terduga ia bertemu dengan seorang teman lamanya yang sudah bekerja dan punya posisi tinggi di sebuah perusahaan ternama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, singkat cerita, Gayung pun bersambut. Rupanya temannya itu ia sedang mencari karyawan baru, dan direkrutnya lah temannya itu. Bapak Ibu kekasih, pada saat itu dan sejak saat itu pun kehidupan temannya berubah, hidupnya berubah. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan untuk kita hari ini rupanya memiliki kisah yang serupa. Saul sedang kebingungan mencari keledai ayahnya yang hilang. Dan ia pun hampir putus asa, sampai bujangnya mengajaknya untuk mencari seseorang yang dirasanya bisa menolong mereka. Bukan satu kebetulan, Bapak Ibu. Pertemuannya dengan Samuel pun terjadi secara tidak terduga. Dan disitulah awal perubahan hidup terjadi ketika mereka bertemu. Dan siapa sangka Saul yang merasa diri kecil dan tidak layak itu justru dipilih Tuhan menjadi seorang raja, yaitu raja atas umat Israel. Saudaraku yang dikasih dan diberkati Tuhan, dari semua rentetan peristiwa itu kita menemukan bahwa betapa Tuhan ada di balik semua kisah itu.
Tuhan telah merancangkan pertemuan Saul dengan Samuel lewat peristiwa yang khusus. Saat disuruh ayahnya mencari kawanan keledai yang hilang, Saul pun taat kepada ayahnya. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Tuhan, jauh sebelum semua peristiwa itu terjadi, dikatakan dalam firman Tuhan ini, pada ayatnya yang ke-15 dan 16, bukankah Tuhan telah memberitahukan semuanya kepada Samuel bahwa ia akan mengurapi Saul menjadi raja atas umatku Israel untuk menyelamatkan umat Israel dari tangan orang Filistin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, setiap hari kita pun berjumpa dengan banyak orang. Dan setiap perjumpaan itu pasti memiliki makna dan arti yang sangat penting. Bahkan dapat mampu mengubah hidup kita. Seperti halnya pengalaman Saul dengan Samuel. Percayalah bahwa Tuhan selalu berkarya dan berada di balik setiap peristiwa dalam hidup kita. Perjumpaan yang mengubah tentulah sangat penting bagi kita. Bagaimanapun kita dan keberadaan kita. Perjumpaan kita dengan orang-orang biasa di sekitar kita pun bukanlah hal yang kebetulan atau bukan tanpa arti. Jadi Bapak, Ibu, saudara terkasih yang diberkati dan dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan ini mengajak kita bahwa di balik kisah hidup kita pun Tuhan Allah lah yang telah mengatur jalan hidup kita ini. Di balik perjumpaan kita dengan sesama dan dengan siapa saja yang kita temui jumpai, Tuhan sedang berkarya untuk mengubah hidup kita, menjadikan hidup ini menjadi terang. Hidup kita boleh menjadi berkat untuk kemuliaan dan kemasyuran bagi nama Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa terkasih dalam Yesus Kristus, kami sangat bersyukur kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur untuk hidup yang Tuhan anugerahkan. Bagaimanapun keberadaan hidup kami, Engkau Tuhan yang telah mengatur sedemikian dan merancangkan jalan hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih untuk hidup yang mau diproses agar kami boleh hidup seturut kehendak-Mu ya Tuhan. Pakailah kami dalam seluruh keberadaan hidup kami. Baharuilah hidup kami agar kami boleh memaknai arti hidup ini di dalam Tuhan. Menjadi saluran berkat di dalam keluarga kami, pekerjaan, bahkan pelayanan. Dan orang yang kami jumpai dan kasihi. Terima kasih Bapa Sorgawi. Teguhkanlah iman percaya kami, dipuji dan dipermuliakan nama-Mu dalam seluruh keberadaan hidup kami. Amin.